Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah siswa-siswi SMK Salam Durenan kelas 10 untuk semua jurusan semester ganjil tahun ajaran 2021-2022. Masih bersama dengan saya Rudi Agus Salim selaku pengampu mata pelajaran seni budaya. Dan pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama-sama. Kebetulan di buku paket kalian silahkan kalian buka, yaitu bab 2 Seni Budaya Nusantara. Baiklah siswa-siswi SMK Salam Durenan Trenggalek kelas 10 untuk jurusan Seni Budaya yang dimiliki Indonesia dikatakan sebagai seni budaya Nusantara. Pada pembelajaran ini kita akan mempelajari jenis, fungsi, dan juga unsur seni budaya Nusantara. Baiklah, berikutnya jenis-jenis seni budaya Nusantara. Pada pembelajaran sebelumnya kalian telah memahami konsep seni budaya dan keindahan yang merupakan dasar memahami seni dan budaya. Dengan demikian, kalian telah memahami bahwa seni budaya merupakan gagasan atau ide yang dimiliki manusia, kemudian diwujudkan dalam karya yang memiliki unsur keindahan dan budaya. Siswa-siswi SMK Salam kelas 10 untuk semua jurusan. Di Nusantara kita yang luas ini, hidup beragam manusia dari bermacam suku yang dipengaruhi oleh berbagai latar belakang dan kondisi lingkungan yang berbeda-beda. Oleh karenanya, seni dan budaya yang mereka hasilkan pun berbeda satu dengan yang lain. Keberagaman seni dan budaya yang ada di Nusantara menjadi ciri khas keunikan Indonesia. Apa saja jenis, fungsi, dan unsur seni budaya yang ada di Nusantara? Baiklah, mari kita pelajari bersama-sama. Satu, pengertian seni budaya Nusantara. Seni budaya Nusantara adalah beragam bentuk kesenian yang terdapat di berbagai daerah yang tumbuh dan berkembang di wilayah Indonesia. Dengan demikian, jenis seni budaya Nusantara sebagai kekayaan bangsa Indonesia sangatlah beragam. Berikutnya jenis-jenis seni budaya Nusantara, dan pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama-sama nanti. Yang pertama adalah A. Rumah adat, B. Pakaian adat, C. Upacara adat, D. Seni musik tradisional, E. Seni tari tradisional, dan yang terakhir adalah seni teater tradisional. Yang pertama A. Rumah adat. Jika kita berkunjung ke suatu daerah di Indonesia, tentunya dapat melihat rumah adat yang merupakan peninggalan sejak masa lalu dan menjadi ciri khas daerah tersebut. Rumah adat merupakan hasil karya yang menggabungkan antara seni rupa dan arsitektur. Sebagai sebuah hunian, rumah adat memiliki fungsi sebagai tempat tinggal suatu suku bangsa yang memiliki nilai seni dan budaya, sebab berasal dari masa lalu dan dibuat dengan identitas yang melekat sesuai dengan karakteristik suatu daerah. Rumah adat merupakan representasi tertinggi dari sebuah budaya yang dimiliki oleh suatu komunitas atau kelompok masyarakat. Setiap provinsi di Indonesia memiliki rumah adat masing-masing. Bahkan dalam satu provinsi dapat memiliki lebih dari satu rumah adat. Hal ini dikarenakan begitu beragamnya suku bangsa di Indonesia. Berikutnya B. Pakaian adat. Pakaian adat menjadi bagian dari jenis seni budaya Nusantara karena merupakan hasil karya dari sebuah seni rupa terabang. Pada pakaian adat kita dapat melihat keindahan yang mewakili karakteristik sebuah suku bangsa. Selain itu, tidak hanya sebagai seni pakaian, selain itu tidak hanya sebagai seni,
Pakaian adat merupakan budaya yang memiliki nilai-nilai dan prinsip yang dipegang teguh serta diwariskan secara turun-temurun kepada generasi berikutnya. Salah satu contoh nilai-nilai yang dimiliki sebuah pakaian adat misalnya bundu kanduang, pakaian adat dari Minangkabau. Penutup rambut pada wanita yang disebut dengan tikulua memiliki makna harmonisasi pada adat istiadat yang bertujuan pada keseimbangan karena juga berbentuk seperti kapal. Ujung kain yang berakhir satu di depan dan satu di belakang kepala. Berarti masyarakat Minangkabau menerima dengan terbuka pemikiran-pemikiran yang menuju arah kebaikan terkecuali hal-hal mendasar seperti misalnya kepercayaan dan filosofi hidup. Mana yang dijelaskan di atas baru tentang penutup kepala saja. Bagian pakaian lainnya tentu memiliki makna yang berbeda pula. Coba carilah informasi mengenai makna yang ada di balik pakaian adat daerah kalian. Dengan demikian, tentunya kalian atau kita dapat lebih mengenal karakteristik suku bangsa kita masing-masing. Berikutnya yang C adalah upacara adat. Tentu kita pernah mengikuti sebuah upacara adat dalam perjalanan kehidupan kita. Misalnya seperti menghadiri upacara adat sebuah acara perkawinan ataupun upacara perayaan sebuah kelahiran. Setiap daerah dari berbagai suku memiliki upacara adat yang beragam. Upacara adat sendiri merupakan rangkaian kegiatan yang terikat pada aturan atau tata cara tertentu yang terkait dengan sejarah perjalanan sebuah suku bangsa sejak masa pra-aksara hingga saat ini. Upacara adat biasanya mencakup beberapa bentuk seni seperti seni musik, seni tari, seni teater, dan seni rupa. Dan terkadang kesemuanya merupakan sebuah kolaborasi yang diadakan pada satu upacara adat. Berikutnya, di seni musik tradisional. Menurut Ensiklopedia Nasional Indonesia, kata musik berasal dari bahasa Yunani mousike yang diambil dari nama dewa dari mitologi Yunani yaitu Mousa, yang memiliki arti yang memimpin seni dan ilmu. Sedangkan kata tradisional berasal dari bahasa Latin yaitu traditio yang artinya kebiasaan masyarakat yang sifatnya turun-temurun. Seni musik tradisional adalah sebuah seni musik yang menggambarkan ciri khas dari kalangan masyarakat tertentu secara turun-temurun. Berikutnya, seni tari tradisional. Seni tari adalah gerakan ritmis yang memiliki makna dan memiliki karakter tertentu. Sebagaimana seni yang lain, Indonesia juga memiliki kekayaan keberagaman tari tradisional. Seni tari tradisional adalah seni tari yang lahir dan berkembang di seluruh wilayah kepulauan Indonesia. Tari ini lahir sebagai buah pemikiran dan pengaplikasian nilai-nilai kepercayaan masyarakat setempat. Dan yang terakhir adalah seni teater tradisional. Teater tradisional adalah sebuah pertunjukan yang para pemainnya berasal dari daerah setempat dengan membawakan cerita yang bersumber dari kisah-kisah yang sejak dulu telah berakar dan dirasakan sebagai milik sendiri oleh setiap masyarakat yang hidup di lingkungan tersebut. Misalnya, mitos atau legenda dari daerah itu. Dalam teater tradisional, segala sesuatunya disesuaikan dengan kondisi adat istiadat, diolah sesuai dengan keadaan sosial masyarakat serta struktur geografis masing-masing daerah. Pada awalnya, teater tradisional selalu menjadi bagian dari upacara adat, namun seiring dengan perkembangannya, teater tradisional berkembang menjadi seni pertunjukan sendiri. Baiklah siswa-siswi, pada tampilan berikutnya ini ada bagian adat, ada tari tradisional, ada contoh rumah adat, juga
ada senjata tradisional dari masing-masing daerah. Yang pertama adalah Nangro Aceh Darussalam. Pakaian adatnya adalah ule balang, tari sewodati, rumah adat rumah krongbadi. Senjata tradisionalnya adalah rencong. Itu pada Nangro Aceh Darussalam. Bagaimana yang lain? Tentunya masing-masing daerah memiliki ciri khas keunikan tersendiri. Sumatera Utara, ulos sebagai pakaian adat, kemudian tari tortor, ada rumah adat, rumah bolon, dan pisau surit. Sumatera Barat, pakaian adatnya adalah bundo kanduang, bundo kandung, ya bundo kanduang. Tarinya adalah tari payung, rumah adatnya adalah rumah gadang. Senjata tradisionalnya adalah kari. Riau Pekanbaru, Melayu sebagai pakaian adat, tari joget lamba, kemudian rumah adatnya adalah rumah Melayu Selasu Jatuh Kembar. Senjata adat atau senjata tradisionalnya adalah pedang jenawi dan badik. Berikutnya Belanga adalah pakaian adat Kepulauan Riau, tari tanda, kemudian rumah adatnya adalah rumah belah bubung, kemudian senjata tradisionalnya adalah pedang jenawi. Berikutnya Jambi, pakaian adat Melayu Jambi, tari sekapur sirih, rumah adat rumah panjang, kemudian senjata tradisionalnya adalah keris. Sumatera Selatan, Aisan Gede sebagai pakaian adatnya, tari putri Bekusi, kemudian rumah adat rumah limas, senjata tradisionalnya juga keris. Bangka Belitung, kemudian Bangka Belitung Paksian sebagai pakaian adat, tari Bekusi juga, kemudian tari Zapin, rumah adat rumah limas, kemudian senjata tradisionalnya adalah siwar panjang. Berikutnya Bengkulu, pakaian adatnya juga adalah pakaian Bengkulu, tari bidadari, rumah adat adalah rumah rakyat, senjata tradisionalnya keris. Tulang bawang Lampung, pakaian adatnya adalah tulang bawang. Saya ulangi, berikutnya adalah Provinsi Lampung, pakaian adatnya tulang bawang, tari melinting, rumah niwo bata, senjata badik. DKI Jakarta, pakaian adatnya adalah Betawi, kemudian tari yapong, rumah adat rumah kebaya, kemudian senjata tradisionalnya adalah golok. Jawa Barat, beskap dan kebaya sebagai pakaian adat, tarinya tari merak, rumah adat adalah Keraton Kasepuhan Cirebon, kemudian senjata tradisionalnya adalah kujang. Berikutnya siswa-siswi SMK Assalam kelas 10 untuk semua jurusan. Pakaian adat dari Banten adalah pakaian adat pengantin, tarinya tari topeng, rumah adat Kasepuhan, senjata tradisionalnya adalah kujang. Untuk Jawa Tengah, pakaian adat adalah beskap dan kebaya, tarinya adalah bambangan cakil, rumah adat rumah joglo, senjata tradisionalnya adalah keris. Daerah Istimewa Yogyakarta, pakaian adatnya adalah pakaian kesatrian, tarinya tari serimpi, rumah adatnya adalah bangsal, kencono, dan rumah julu, senjatanya adalah keris. Jawa Timur, pakaian adatnya adalah kesaan atau kesaan, ya, tarinya tari remong, rumah adat rumah joglo, senjatanya adalah celurit. Kemudian Bali, pakaian adatnya payas agung. Sebenarnya banyak, dan itu mungkin yang disebutkan pada pembelajaran ini hanya sebagian saja. Sebenarnya pakaian adatnya macamnya banyak. Kemudian tari Bali adalah tari legong, rumah adat Candi Bentar, kemudian senjatanya adalah keris. Nusa Tenggara Barat, pakaian adat suku Bima, tari Mpua Lenggongge, rumah adatnya adalah rumah dalam Luko Samawa, senjatanya adalah keris. Nusa Tenggara Timur, pakaian adatnya adalah pakaian adat Nusa Tenggara Timur, tari gareng lemeng, rumah adat rumah
Musalaki, senjatanya adalah sundu. Kalimantan Barat, pakaian adat perang, tari monong, rumah Istana Kesultanan Pontianak, senjata tradisionalnya adalah mandau. Berikutnya Kalimantan Tengah, pakaian adat Sinjang, tari balean dadas, kemudian rumahnya adalah rumah benteng, senjatanya adalah mandau. Tarinya juga ada tari tambun dan bungai. Kalimantan Selatan, pakaian adat pengantin Bagajah, Gamuling Baular Lulut, kemudian tari baksa kembang, rumah adat rumah Banjar Bubungan Tinggi, senjatanya adalah keris. Kalimantan Timur, pakaian orang Basunung, tari geng, rumahnya adalah rumah Lamin, senjatanya adalah mandau. Berikutnya Sulawesi Utara, Kulafi Donggala, pakaian adat, tarinya Maengket, rumah adatnya adalah rumah Pawaris, senjatanya adalah keris. Berikutnya untuk pakaian adat dari Kepulauan Sulawesi Barat, Lipa Sakbe Mandar, tarinya tari kipas, rumah adat adalah rumah tongkonan, senjata tradisionalnya adalah tombak. Sulawesi Tengah, Ngimbe sebagai pakaian adat, senjata tradisionalnya adalah pasatimbo, tarinya adalah pule cindi, juga tari lumense, rumah adatnya rumah pewaris. Sulawesi Tenggara, suku Tolaki sebagai pakaian adatnya babung ginasamani dan pakaian suku Tolaki. Berikutnya tari Batumpu atau tari Buton, rumah Istana Buton, kemudian senjata tradisionalnya keris. Sulawesi Selatan, baju adatnya adalah baju bodo, tari kipas, rumah adat rumah tongkonan, senjata tradisionalnya adalah badik. Gorontalo, Bilio dan Mukuta sebagai pakaian adat Gorontalo, tari Polo Pale, tari Pule Cinde, rumah adat rumah Dulo Hupa dan rumah Pawaris, senjata tradisionalnya adalah badik. Berikutnya Maluku, baju cele, tari lenso, rumah Baileo, senjata tradisional parang salawaku. Maluku Utara, Manteren Lamo, pakaian adat, tarinya tari lenso, rumah Baileo, kemudian senjata perang Sulawaku. Papua Barat, pakaian adatnya adalah ewer atau pakaian adat Maluku, ya, senjata tradisionalnya adalah panah, rumah tradisionalnya adalah Hanoi, ada tari selamat datang, ada tari musok. Yang terakhir adalah Papua. Papua, pakaian adatnya adalah ewer juga, senjata tradisionalnya pisau belati, tari muso, tari selamat datang, dan rumah Hanoi. Yang terakhir Kalimantan Utara. Kalimantan Utara, pakaian adatnya adalah Kolafi Donggawa, tarinya adalah Kencet Lidu, rumah adatnya adalah Bale Tidung, dan senjata tradisionalnya adalah mandau. Berikutnya contoh seni musik tradisional. Kalau tadi kita contoh daripada rumah adat, pakaian adat, tari adat, senjata tradisional dari masing-masing daerah. Berikutnya adalah contoh seni musik tradisional. Contohnya sangat banyak sebenarnya, cuman ini hanya sebagian yang bisa saya sampaikan. Ada musik gambang kromo, musik keroncong, musik gong luang, musik karang dodou, musik tabuh salimpat, musik tradisional kombi, musik senandung jolo, musik krumbyung, musik gong renteng, musik syair telima, musik sasandugong, musik painting, musik gagah hanggase, musik tradisional, musik santi suara dan laras madya.
Untuk seni teater tradisional contohnya adalah lenong dari Jakarta, longser dari Jawa Barat, ketoprak dari Jawa Tengah, ludruk dari Jawa Timur, arja dari Bali, kemidi rudat dari Melayu, kondo buleng dari Bugis, dulmunuk dari Palembang, randai dari Minangkabau, makyong dari Riau, dan mamanda dari Banjarmasin. Baiklah siswa-siswi SMK Salam kelas 10 untuk semua jurusan. Tugas pembelajaran di ujung pembelajaran kali ini adalah kelas 10 di kafe, tulis filosofi rumah adat dan penjelasannya. Kelas 10 PKM tulis jenis seni tari tradisional Indonesia beserta penjelasannya. Dan kelas 10 BDP 1 tulis filosofi pakaian adat dan penjelasannya. Tugas dikumpulkan saat pembelajaran sudah dapat dilaksanakan dengan tatap muka. Untuk masing-masing rumah adat, masing-masing seni tari, masing-masing pakaian adat, masing-masing siswa silakan ambil salah satu dari daerah yang ada di Nusantara ini. Dan yang terakhir, kembali saya mengingatkan untuk selalu menjaga kesehatan, penuhi protokol kesehatan. Mudah-mudahan kita akan segera dapat melaksanakan pembelajaran dengan tatap muka. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.